Gak ada sejarahnya jadi kaya dengan kerja buat orang lain, meski kamu punya gelar S1 atau bahkan S2. Kalau kamu mau beneran kaya, mulailah bisnis sendiri. Walaupun penghasilannya kecil di awal, setidaknya kamu yang jadi bos. Ambil pelajaran dari tempat kerja, lalu terapkan di usahamu sendiri. Putar uang yang kamu punya, tambah modal pelan-pelan, dan hadapi prosesnya meski kadang terasa rumit. Yang penting, kamu menciptakan uang yang bisa terus berkembang. Jangan ragu memulai kecil, karena dari situlah langkah besar dimulai. Ini brand nggak punya pabrik, tapi punya ribuan produk dan bisa jadi top of mind di Indonesia. Gimana? Gini ceritanya. Crispo, awalnya hanya toko jual perkakas kayak palu, gergaji, bor, dan digelodok aja. Karena dilihat prospek kedepannya kok bagus, pengenlah punya produk brand perkakas sendiri. Nggak puas kalau hanya ngejualin brand punya orang lain terus. Tapi terus bingung gimana urusan produksinya. Nah, menariknya di sini teman-teman, bisa punya brand produk sendiri tanpa harus punya pabrik. Nah, Crispo pakai strategi yang namanya maklon. Simpelnya maklon itu kita nyuruh satu pabrik tertentu untuk ngebuatin produk brand punya kita sendiri. Hasilnya, brand Crispo dapat top brand award karena top of mind di pikiran customernya. Kuncinya, fokuskan waktu dan pikiran pada kompetensi atau kekuatan inti. Seperti halnya Crispo, fokus di distribusi dan marketing, bukan di produksi. Urusan produksi, biar aja diurus orang lain. Insight-nya gini, semakin banyak fokus pada kekuatan utama atau inti, maka makin cepat brand Anda melesat dan kompetitor makin tertinggal. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia teknologi tiba-tiba berubah drastis? Bagaimana bisa sebuah negara yang dulu dianggap hanya sebagai pabrik dunia, kini menjadi pemimpin inovasi teknologi? Ilmuwan-ilmuwan Cina telah mengguncang panggung global, melampaui prediksi siapapun. Apa yang sebenarnya mereka lakukan hingga begitu unggul dalam STEM, bahkan mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat? Di video ini, Anda akan menemukan rahasia besar di balik kebangkitan luar biasa para ilmuwan Cina dan dampaknya pada masa depan teknologi dunia yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, keunggulan ilmuwan Cina saat ini semakin menjadi perhatian global, terutama karena jumlah lulusan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang terus meningkat. Mungkin dunia belum menyadari betapa masifnya perkembangan ilmuwan dari Cina jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Cina mampu melahirkan lebih banyak ilmuwan dan teknisi dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat yang sebelumnya mendominasi bidang ini? Kuncinya terletak pada pendekatan sistemik dan budaya yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di Cina. Salah satu faktor utama yang menjadikan Cina unggul dalam STEM adalah sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan fokus. Dari usia dini, anak-anak di Cina didorong untuk unggul dalam bidang akademik, terutama dalam mata pelajaran STEM. Ujian masuk perguruan tinggi nasional di Cina, yang dikenal sebagai Gaokao, adalah salah satu ujian paling ketat di dunia. Setiap tahun, lebih dari 10 juta siswa bersaing untuk mendapatkan tempat di universitas-universitas top, dan banyak dari mereka memilih bidang STEM sebagai prioritas. Hasilnya, Cina memiliki persentase lulusan STEM yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara barat. Menurut data UNESCO, lebih dari 40% lulusan perguruan tinggi di Cina berasal dari bidang STEM, jauh melampaui Amerika Serikat yang hanya mencapai sekitar 18%. Ini menunjukkan seberapa besar penekanan yang diberikan oleh sistem pendidikan Cina terhadap pengembangan kemampuan ilmiah dan teknis. Selain itu, budaya disiplin dan dedikasi terhadap pendidikan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Cina. Belajar adalah prioritas utama bagi banyak keluarga di sana. Seringkali dianggap lebih penting daripada aktivitas sosial atau olahraga. Siswa-siswa di Cina terbiasa belajar dengan tekun, fokus, dan dengan dorongan kuat untuk mencapai prestasi akademis sejak usia muda. Hasilnya dapat dilihat dalam peringkat global yang dihasilkan oleh survei seperti Program for International Student Assessment, PISA, di mana siswa Cina terus menempati peringkat teratas dalam kemampuan matematika, sains, dan membaca. Pada laporan PISA tahun 2018,
siswa dari beberapa kota besar di Cina, seperti Shanghai dan Beijing, meraih skor tertinggi di dunia. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematis yang diterapkan dalam pendidikan di Cina efektif dalam menghasilkan siswa yang unggul di bidang STEM. Peran pemerintah juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah Cina memandang STEM sebagai kunci keberhasilan ekonomi masa depan. Sebagai bagian dari rencana strategis mereka untuk menjadi kekuatan teknologi terdepan di dunia, Cina telah menginvestasikan triliunan yuan untuk penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2019, mereka mengalokasikan lebih dari 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) mereka untuk riset dan pengembangan, setara dengan sekitar 377 miliar dolar AS. Investasi ini tidak hanya digunakan untuk mendukung universitas dan membangun pusat penelitian, tetapi juga untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang memilih untuk berkarir di bidang STEM. Dukungan ini menciptakan ekosistem yang mendorong perkembangan teknologi, inovasi, dan penemuan-penemuan baru yang berdampak global. Made in China 2025 adalah salah satu inisiatif strategis yang dirancang untuk menjadikan China pemimpin dunia dalam teknologi tinggi. Program ini bertujuan untuk tidak hanya menjadikan China sebagai produsen terbesar, tetapi juga inovator utama dalam bidang seperti robotika, energi terbarukan, teknologi informasi, dan bioteknologi. Dalam upaya ini, pemerintah Cina memberikan insentif besar kepada perusahaan teknologi lokal dan menarik talenta global untuk bekerja di negara tersebut. Perusahaan seperti Huawei dan ByteDance adalah contoh sukses dari strategi ini. Huawei, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, mempekerjakan ribuan ilmuwan dan insinyur lulusan STEM yang memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi 5G, yang bahkan membuat Amerika Serikat khawatir dengan keunggulan teknologi Cina di sektor ini. Keberhasilan Huawei dalam memimpin pengembangan teknologi telekomunikasi dan ByteDance dengan aplikasi fenomenal TikTok yang menggunakan kecerdasan buatan AI canggih adalah bukti kuat bahwa ilmuwan dan teknisi Cina tidak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga mampu mendominasi panggung global. TikTok dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan menunjukkan kekuatan algoritma berbasis AI yang dikembangkan oleh para insinyur STEM di Cina. Algoritma ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan telah mengubah cara masyarakat global berinteraksi dengan teknologi digital. Namun, keberhasilan Cina dalam bidang STEM tidak hanya dapat dilihat dari jumlah lulusan yang mereka hasilkan. Berdasarkan statistik dari National Science Foundation, NSF, pada tahun 2018 saja, Cina meluluskan lebih dari 4,7 juta mahasiswa dari bidang STEM, sementara Amerika Serikat hanya meluluskan sekitar 568.000 mahasiswa di bidang yang sama. Ini mencerminkan selisih yang sangat besar dalam produksi ilmuwan dan teknisi, yang memberikan Cina keunggulan signifikan dalam persaingan teknologi global. Lulusan-lulusan STEM dari Cina sangat dicari oleh perusahaan teknologi besar di seluruh dunia karena keterampilan teknis dan kemampuan inovatif mereka. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat dalam bidang STEM adalah rendahnya minat siswa terhadap sains dan matematika. Banyak siswa di Amerika yang menganggap mata pelajaran tersebut terlalu sulit atau kurang menarik. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% siswa SMA di Amerika yang menunjukkan minat untuk mengejar karir di bidang STEM. Sementara di Cina, pendidikan STEM dipandang sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Di Amerika Serikat, banyak siswa yang lebih memilih jurusan-jurusan yang dianggap lebih ringan, seperti seni dan ilmu sosial. Jika tren ini terus berlanjut, Amerika Serikat berisiko tertinggal dalam persaingan teknologi global, sementara Cina terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di bidang ini.
Melihat keunggulan ilmuwan Cina, mungkin sudah saatnya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya melakukan introspeksi dan merumuskan strategi baru untuk memperkuat pendidikan STEM di semua jenjang. Finlandia, misalnya, telah berhasil membuat sains dan matematika menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, sebuah pendekatan yang bisa diadopsi oleh Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Amerika juga harus meningkatkan dukungan finansial untuk riset dan pengembangan, terutama di bidang teknologi tinggi. Kebangkitan Cina di bidang STEM adalah hasil dari kombinasi antara pendidikan yang kompetitif, budaya disiplin belajar, dukungan pemerintah, dan strategi nasional yang terfokus pada inovasi. Dengan semakin besarnya peran STEM dalam menentukan masa depan teknologi dunia, pertanyaannya sekarang adalah apakah negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, dapat mengejar ketertinggalan ini. Jika tidak, masa depan inovasi teknologi global mungkin akan ditentukan oleh negara-negara yang memiliki ilmuwan dan teknisi terbanyak, seperti Cina. Sobat channel Kabar Langit, jadi kita telah membahas keunggulan ilmuwan Cina dalam bidang teknologi dan inovasi. Menurut Anda, apakah negara lain dapat mengejar ketertinggalan teknologi ini, atau justru Cina akan semakin mendominasi di masa depan? Cina sedang mengubah peta kekuatan dunia dengan kecepatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari jalur kereta cepat hingga menguasai teknologi paling mutakhir, mereka kini mengancam posisi Amerika sebagai pemimpin global. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat sebuah negara yang dulu dianggap tertinggal kini menguasai hampir setiap sektor penting dunia? Apa yang sebenarnya direncanakan Cina, dan apakah Amerika sudah terlambat untuk melawan? Fakta-fakta yang akan terungkap ini bisa jadi akan membuat Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, dalam 2 dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan yang begitu masif, terutama dalam ranah ekonomi dan geopolitik. Amerika Serikat, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan utama dunia, kini menghadapi tantangan serius dari China yang kian menunjukkan dominasinya di panggung global. Fenomena ini bukan hanya terjadi secara mendadak, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, militer, teknologi, hingga politik yang tak terelakkan. Cina telah mengakselerasi perkembangannya dengan kecepatan yang mencengangkan, mengubah lanskap dunia menjadi semakin multipolar, dan memaksa Amerika untuk waspada terhadap kebangkitan pesaing barunya ini. Salah satu indikator paling nyata dari kebangkitan Cina adalah dalam sektor ekonomi. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, Cina telah mampu meningkatkan produk domestik bruto, PDB-nya, hingga mampu menyaingi, bahkan dalam beberapa aspek, melampaui PDB Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Cina saat ini berpotensi mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari ukuran ekonomi Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Perkembangan yang begitu pesat ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri Cina, tetapi juga pengaruhnya yang kian besar dalam perdagangan global. Cina telah berhasil menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 120 negara, menegaskan dominasinya dalam jaringan perdagangan internasional. Infrastruktur menjadi salah satu senjata andalan Cina dalam membuktikan kebangkitannya. Sejak tahun 2000, Cina telah membangun lebih dari 45.000 kilometer jalur kereta cepat, menjadikannya sebagai negara dengan jaringan kereta cepat terluas di dunia. Perkembangan infrastruktur ini tidak hanya menjadi cerminan dari kemampuan teknologinya yang berkembang pesat, tetapi juga menunjukkan ambisi Cina untuk menjadi pusat ekonomi dan perdagangan dunia. Bahkan, hanya dalam kurun waktu 3 tahun, Cina telah menggunakan lebih banyak semen dibandingkan dengan yang digunakan Amerika Serikat sepanjang abad ke-20. Hal ini menegaskan betapa masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang digarap oleh Cina untuk memperkuat posisinya di peta global.
Tidak hanya dalam sektor ekonomi dan infrastruktur, Cina juga menunjukkan dominasinya dalam perkembangan teknologi dan militer. Kemajuan teknologi Cina dalam beberapa tahun terakhir telah membuat negara-negara maju di Barat, termasuk Amerika, khawatir akan potensi yang dimilikinya. Negara ini kini menjadi pemain utama dalam pengembangan teknologi 5G, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum, yang semuanya merupakan teknologi masa depan yang akan menentukan dominasi ekonomi dan militer. NATO bahkan mulai memperhatikan kemajuan pesat ini, khawatir akan potensi kekuatan militer Cina yang semakin diperkuat dengan kemampuan nuklir yang canggih. Nah, jika teman-teman perhatikan dari setiap bola mata, Kemajuan pesat Cina juga berdampak pada terbentuknya tatanan dunia yang semakin multipolar. Seiring kebangkitannya, Cina semakin memperkuat aliansi dengan negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Aliansi ini kini menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan, dengan menyumbang sekitar 32,1% dari PDB global, hampir 2 kali lipat dibandingkan negara-negara G7 yang sebelumnya mendominasi ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya berambisi untuk menjadi kekuatan tunggal, tetapi juga mendorong terbentuknya aliansi baru yang dapat menyaingi dominasi Barat. Fakta ini diperkuat dengan banyaknya negara yang menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS, seperti Aljazair, Mesir, Thailand, Malaysia, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak negara merasa lebih tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Cina dan sekutunya dibandingkan dengan mempertahankan ketergantungan pada kekuatan Barat. Dalam perdagangan global, Cina juga semakin mengukuhkan posisinya. Negara ini telah menjadi mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara yang secara efektif menempatkannya sebagai pusat perdagangan dunia. Dengan inisiatif Belt and Road, BRI, Cina telah berinvestasi besar-besaran di berbagai negara, membangun infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika Latin. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara Cina dengan negara-negara mitra, tetapi juga memberikan pengaruh politik yang semakin kuat bagi Cina di berbagai kawasan. Beberapa negara bahkan mulai beralih dari penggunaan dolar Amerika dalam perdagangan mereka, memilih untuk menggunakan mata uang Cina, Yuan, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dominasi dolar dalam ekonomi global. Fenomena de-dollarization menjadi salah satu isu yang semakin menggoyahkan posisi Amerika sebagai penguasa ekonomi dunia. Semakin banyak negara yang beralih ke yuan dalam transaksi perdagangan mereka, membuat posisi dolar semakin terancam. Cina pun dengan cerdik memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat yuan sebagai mata uang internasional. Hal ini terlihat dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan Cina dengan berbagai negara yang lebih memilih untuk menggunakan yuan ketimbang dolar. Tren ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Amerika Serikat, mengingat dominasi dolar selama ini merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi dan politiknya. Dari sisi militer, Cina juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Modernisasi Angkatan Bersenjata Cina, PLA, telah membuatnya menjadi salah satu kekuatan militer terbesar dan paling canggih di dunia. Dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, Cina telah mengembangkan teknologi militer yang mampu bersaing dengan kekuatan militer Amerika, termasuk dalam hal teknologi rudal hipersonik, kapal perang, dan pesawat tempur canggih. Kemajuan ini membuat Cina semakin mampu mengimbangi, bahkan menantang, supremasi militer Amerika di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, perkembangan diplomasi Cina juga semakin menunjukkan ketajamannya dalam merebut posisi Amerika. Cina telah berhasil memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang melalui pendekatan diplomasi ekonomi dan bantuan pembangunan. Pendekatan ini membuat banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melihat Cina sebagai mitra yang lebih menarik
dibandingkan dengan Amerika, yang seringkali dikaitkan dengan campur tangan politik dan persyaratan bantuan yang rumit. Tantangan lain yang dihadapi Amerika dalam mempertahankan hegemoninya adalah masalah internal. Krisis ekonomi, perpecahan politik, dan masalah sosial yang semakin kompleks membuat Amerika semakin sulit untuk mempertahankan dominasinya di panggung internasional. Dalam kondisi ini, Cina dengan cepat mengisi kekosongan tersebut, menawarkan model alternatif pembangunan yang berbeda dari Barat. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika Serikat masih mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia? Ataukah kita sedang menyaksikan transformasi besar-besaran yang akan mengubah tatanan dunia selama ini? Yang pasti, kebangkitan Cina telah membuka mata banyak pihak bahwa dominasi Amerika tidak lagi bisa dianggap mutlak. Perubahan ini membawa kita pada era baru, di mana persaingan antar negara akan semakin ketat, dan tatanan dunia akan terus berubah sesuai dengan dinamika kekuatan ekonomi dan politik global. Sobat channel Kabar Langit, kita baru saja membahas bagaimana Cina mulai merebut tahta Amerika sebagai pemimpin dunia. Namun, apakah ini berarti Cina akan sepenuhnya menggantikan peran Amerika, atau ada hal lain yang tidak kita sadari di balik semua ini? Bagaimana menurut Anda? Apakah dominasi Cina ini akan membawa perubahan positif, atau justru ancaman bagi tatanan dunia?